Halo, saya Ernesto Sapandetarkam. Persib Bandung, Maung Bandung, Pangeran Biru. Ada apa dengan Persib Bandung? Saya tidak akan membahas kegagalan mereka di turnamen pramusim. Bagi saya turnamen pramusim nggak penting lah. Tapi ada hal yang harus saya bahas ketika Persib Bandung dan Robert Rene Albert. Mereka mendatangkan Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya, Daisuke Kato, lalu mempertahankan Nick Wipers, mempertahankan David da Silva, mendatangkan juga Ciro Alves. Menurut saya pembelian yang cukup efektif ya. Ada David Rumakik juga. Walaupun mereka kehilangan Ardi Idrus misalnya, mereka kehilangan beberapa pemain, tapi menurut saya pembeliannya mereka ya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi persoalan penting dari Persib adalah yang perlu digaris di bold terus perlu dimiringin lah ya. Kalau perlu digaris bawah juga. Kebosanan. Saya kok melihat ada kebosanan di Persib Bandung ya. Bosan dalam artian hal yang ini nggak main-main gitu loh. Bosan itu dalam artian sesuatu yang bosan itu sesuatu yang bikin boring. Dan ketika boring ini kan harus balikin mood ya. Dan tahapan ini kok ini bagian dari ancaman Persib, terlepas dari apapun. Persib punya pemain kehilangan Supardi Nasir mungkin, leaders, tapi itu mungkin bisa digantikan di backroom oleh Deddy Kusnandar, atau mungkin bisa digantikan oleh Ahmad Jufrianto, atau mungkin masih ada Victor Ibonevo. Tapi ada tabir yang menurut saya menutupi Persib sendiri dan yang saya istilahkan kebosanan. Dan ini terkait dengan Robert Rene Albert menurut saya. Robert Rene Albert hampir 4 musim bersama Persib Bandung. Progresnya ya bagus dong. Musim lalu mereka runner up. Bahkan ketika kompetisi sebelum terhenti 2020, dia di posisi nomor 1. Waktu itu ada harapan. Menurut saya 2020 itu kalau kondisi normal ya, nggak ada pandemi ataupun kompetisi dilanjutkan, itu mungkin itu peaknya Persib bersama Robert Rene Albert di era itu mungkin. Tapi 2 tahun kemudian setelah runner up musim lalu dan menuju musim yang baru ini, kok saya menemukan kebosanan. Saya tidak mengatakan Robert Rene Albert secara kualitas menurun, tidak. Saya mengatakan Persib Bandung pemainnya dengan keluarnya Ardi Idrus, Supardi Nasir atau beberapa pemain yang lain keluar itu menurun, tidak. Komposisi tidak ada berubah, komposisi pemain tidak ada berubah, tetapi sebuah level kebosanan, boring. Jadi bosan, terus boring, terus harus mengembalikan mood. Itu 3 tahapan yang menurut saya yang harus diperhatikan. Entah saya tidak tahu persoalan yang saya ungkapkan secara detail ya. Tapi saya melihat Robert Rene Albert ini dalam tanda kutip menciptakan kebosanan itu sendiri. Menciptakan kebosanan dalam artian tim ini butuh fresh. Dan fresh itu bukan sekedar hanya pemain baru, bukan hanya sekedar pelatih baru, tetapi sesuatu yang baru dari Persib yang tidak saya temukan di pramusim 2022-2023. Sesuatu yang fresh, sesuatu yang menyenangkan seperti Persib di 2020. Persib boleh berganti. Waktu itu masih Wanderlust bagus, Geoffrey Castillon bagus, terus mereka pindah, terus ternyata David da Silva juga nyetel. Bukan itu. Fresh yang saya katakan untuk mengantisipasi kebosanan ini adalah tim ini harus fresh. Ini lebih kepada soal psikis, soal mental, soal suasana tim, dan soal menjaga mood Persib sebagai tim besar, pendukungnya sangat besar, dan tuntutannya tentunya besar. Jadi kuncinya ada di Robert Rene Albert dengan inovasi untuk tim ini fresh.
ancaman kebosanan Persib, menurut saya itu warning terbesar bagi Persib. Musim berapa Persib akan berada? Saya enggan menjawab. Karena Persib akan sedikit berat menembus 3 besar musim ini. Terima kasih.